Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, masih semangat untuk belajar bahasa Indonesia? Semangat. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita mulai dengan pelajaran hari ini. Ibu mengundang kalian semua untuk berdoa. Berdoanya dalam hati. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Hari ini semua hadir? Hadir. Sekarang kita lanjut pelajaran. Kita masuk pada materi bab 3 tentang teks prosedur. Kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Cerita fantasi itu kita belajar tentang apa saja kakak? Anak. Cerita yang berisi khayalan. Ya. Kalau tokoh yang diceritakan dalam cerita fantasi dia memiliki apa? Keajaiban. Oke, anak-anak, tepuk tangan dulu untuk Kelvin. Baik, hari ini kita belajar tentang semua perhatikan. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Bab 3 mewariskan budaya melalui teks prosedur. Di sana ada tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak hari ini yang harus kita penuhi adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati berbagai contoh teks prosedur, peserta didik dapat menentukan ciri umum tujuan pembelajaran. Lihat ke sana yang berarti. Coba perhatikan di sana ada contoh. Ada gambar di sana. Gambar yang pertama tentang apa? Laki-laki pernah menari? Tidak toh? Lihat. Coba perhatikan di sana ada kue pisang goreng dengan tarian dikurai. Tujuan dari teks prosedur, kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Lihat di sana. Ya, siapa yang bisa jawab di sana? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui rangkaian tindakan langkah-langkah. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk prosedur. Kemudian tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses. Tujuan teks prosedur. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur ditinjau dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Contohnya seperti kalau dia berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang tadi kalian sudah lihat contoh. Misalnya kami kami membuat kue pisang, berarti harus ada dia punya panduan atau langkah-langkah. Kemudian harus alat dan bahannya. Paham ini? Yang kedua. Coba itu yang pertama, yang kedua memiliki batasan dan aturan. Oke. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur harus urut. Kalau tidak urut berarti itu disebut tips. Pernah dengar kata tips? Kalau teks prosedur itu dia punya isi kegiatan yang dilakukan pada dia itu harus urut. Kalau tidak urut berarti itu disebut tips. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Kemudian yang bagian B, ciri teks prosedur ditinjau dari segi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan berupa kalimat perintah. Ya. Jenis-jenis teks prosedur ada berapa? 3.
Coba baca. 1. Teks prosedur untuk memandu cara atau menggunakan atau memainkan suatu alat. Drum. Pukul. Berarti kita memainkan suatu alat. Kemudian ada ini orang tiup seruling. Itu yang disebut memainkan suatu alat tradisional. Kemudian yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya seperti yang tadi kalian buat mie instan. Itu dia termasuk pada jenis teks yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya seperti menari likurai. Kemudian menari likurai, TB, nah itu yang teks prosedur melakukan. Oke, lanjut, bisa paham? Jadi materi sebelumnya itu ibu sudah kirimkan dia punya linknya, share linknya. Jadi nanti kalian kalau mau nonton cara melakukan gerakan tari torto dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, kalian silahkan klik linknya itu. Yang ada www itu yang disebut apa? Link. Jadi kalau kita klik itu berarti kan identifikasilah tujuan teks prosedur dari kedua teks yang kalian nonton melalui link yang dibagikan oleh guru melalui grup WA atau melalui. Coba kerja sudah, harus aktif itu. Aduh, kok macam gurunya yang aktif manusia yang kerja sudah. Waktunya ibu kasih waktu 20 menit, tetapi nanti saya masing-masing orang membacakan dia punya ini. Tujuan teks prosedur dari yang ini. Lihat, buku cetak tadi kalian tidak ambil. Nah, ini. Dari gerakan tari torto. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan yang tadi kau sudah lihat. Tari likurai itu. Jadi tujuannya untuk apa? Oh, dia memandu orang untuk menari tari torto misalnya. Kemudian dari cirinya itu dia berisi langkah, dia ada panduan dari segi isinya. Oh, jelaskan saja seperti yang tadi saya sudah jelaskan di materi yang awal. Ada ciri-cirinya, ada jenisnya, dan tujuan dari teks prosedur. Ini tidak dapat. Tadi duduk di depan ibu tapi sebentar. Coba. Jawab. Lihat ini. Tujuan dari tari torto tadi untuk apa? Kalau mencuci tangan itu, nah angkat tangan. Anak. Menjelaskan atau menyampaikan langkah-langkah cara melakukan tari torto dan dari provinsi Sumatera Utara. Ya, sudah. Sudah lalu dari Sumatera Utara sesuai ambil posisi kedua masyarakat dan agar maju sedikit. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang lihat ini. Ini tugas. Tugasnya nanti dikerjakan kemudian dikirim ke sini. Coba lihat tugasnya. Sampai di sini dulu. Minggu depan baru kita lanjut. Tetapi sebelum kegiatan ini berakhir, kita buat ini dulu. Refleksi. Jadi dari tadi kita belajar tentang teks prosedur. Jadi minggu depan kita lanjut tentang struktur teks prosedur. Bisa? Oke. Tepuk tangan dulu untuk yang hari ini. Yang sudah jawab, ada yang sudah memberikan pertanyaan, ada yang menjawab pertanyaan dari ibu, ada yang aktif, ada yang pasif. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum kegiatan ini berakhir, kita tutup dengan doa. Doanya dipimpin oleh berdoa dalam hati saya. Berdiri. Teman-teman, marilah kita